KPK membenarkan pihaknya telah menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Wamenkumham Edward Omar Syarif Harij alias Prof. Edi sebagai tersangka korupsi. Edi diduga menerima uang senilai 7 miliar rupiah dari pengusaha berinisial HH. Puncak karir Wamenkumham Edward Omar Syarif Harij sedang di ujung tanduk. Sebagai seorang guru besar ilmu hukum pidana, Profesor Edi tersandung perbuatan korupsi. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Alexander Marwata dalam keterangan pers pada 9 November 2023 di Jakarta mengatakan Edward Omar Syarif Harij adalah tersangka gratifikasi. Alex mengaku pimpinan KPK telah 2 pekan yang lalu menaikkan surat penetapan tersangka yang dimaksud. Itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sadia. Ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka. Ya, dari 3 penerima, 3 pemberi 1. Itu clear. Sementara itu, Wamenkumham Edward Omar Syarif Harij belum secara terbuka menanggapi status tersangka yang ditetapkan KPK. Tapi Koordinator Humas Setjen Kementerian Hukum dan HAM Tubagus Erif Faturrahman melalui rilis menjelaskan Wamenkumham tidak tahu sudah menjadi tersangka di KPK. Kasus ini dilaporkan pertama kali oleh Indonesia Police Watch pada 12 Maret 2023. Berdasar laporan IPW ke KPK, Wamenkumham diduga menerima uang dengan total 7 miliar rupiah dari Direktur Utama PT CLM bernama HH yang diterima antara periode April hingga Oktober 2022. Uang diberikan HH dengan transfer dan bentuk tunai. Pemberian ini dalam kaitan seorang bernama HH yang meminta konsultasi hukum kepada Wamen EOSH. Kemudian oleh Wamen diarahkan untuk berhubungan dengan saudara, ini namanya ada di sini, ya. Namanya ada nih, ya. PT-nya apa namanya ada. Oke, sudah ya. Jadi 2 miliar. Ini juga 2 miliar pada Mei, ya. Pada Mei 2 miliar. Adalah pemberian dana tunai yang diperkirakan, ya, informasi kami Agustus 2022 sebesar 3 miliar dalam bentuk mata uang dolar yang diterima tunai oleh juga asisten pribadi saudara YAR di ruangan saudara YAR, diduga atas arahan saudara Wamen EOSH, ya, Agustus, ya. Dolar apa itu, Bang? Dolar Amerika. 6 hari sejak dilaporkan IPW, Wamenkumham langsung bereaksi. Pada 20 Maret 2023, dirinya berinisiatif memberikan klarifikasi kepada KPK. Saat itu, Prof. Edi menyebut laporan IPW tendensius dan fitnah. Tapi 2 bulan kemudian atau pada Mei 2023, KPK menaikkan dugaan gratifikasi Wamenkumham ke penyelidikan. Dan pada 28 Juli 2023, Wamenkumham diperiksa KPK. Yang jawab aja deh. Wamen lah. Saya nggak mau jawab nanti. Kuasa hukumnya boleh, Pak? Iya. Kuasa hukum di mana, Pak? Tadi ditanya Pak Wamen. Selain Edward Omar Syarif Harij, ada 2 orang tersangka lain sebagai penerima dan 1 orang tersangka sebagai pemberi. Namun KPK belum merinci nama-nama tersangka lain dalam perkara gratifikasi Wamenkumham ini. Dari Gedung KPK Kuningan, Jakarta, Mario Pasaribu, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.